Saat ini saya ingin membagi renungan firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dalam Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GKP Hosana, di mana kita semua boleh beribadah bersama-sama dan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam minggu-minggu ini atau mengakhiri di akhir bulan Mei ini, kita semua masih dalam posisi mengikuti anjuran pemerintah PSBB, di mana kita harus tinggal di rumah kita masing-masing, stay at home, bekerja dari rumah kita masing-masing, work from home dan belajar dari rumah kita masing-masing, home learning. Dan dalam dunia pendidikan, sekolah-sekolah saat ini sudah mulai tidak belajar, tidak ada kegiatan belajar mengajar, oleh karena ini adalah libur sekitar Hari Raya Idul Fitri. Saudara-saudara, tentunya di dalam mengisi hari-hari kita yang sebagian besar kita lebih banyak di rumah, tentunya ada baiknya kita selalu merenungkan cinta kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kita dalam tangan kasih Tuhan. Saudara-saudara, pujian ini yang saya nyanyikan, meskipun suara saya dan gitar saya tidak begitu mahir, tapi saya diberkati dengan pujian ini. Pujian sudah lama, tahun 80-an, 70-an pujian ini sudah ada di lingkungan gereja Tuhan pada saat itu. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara-saudara, pernah saya membaca satu ilustrasi, yaitu tentang seseorang yang hanyut di laut karena kapalnya dihantam oleh angin ribut, ombak yang besar. Akhirnya orang ini dapat selamat karena ia terus berpegangan di tengah-tengah ombak yang besar itu pada sebuah papan yang mengapung, saudara sekalian. Dalam kurun waktu yang berjam-jam itu, dia bertahan, dia berpegang, dan dia berpegang terus pada papan itu, saudara sekalian. Dan akhirnya ada kapal yang lewat dan menolong orang ini, saudara sekalian. Usahanya untuk terus berpegang dan berpegang erat-erat memegang sebuah papan yang mengapung itu membuahkan hasil, yaitu dia selamat, tidak tenggelam, dan juga tidak hanyut kemana-mana. Memang terombang-ambing di sekitar situ pada radius ratusan meter di sekitar situ, tetapi dia berhasil diselamatkan oleh kapal penyelamat yang mendekat kepadanya. Saudara-saudara, dari ilustrasi ini saya teringat kepada satu perenungan firman Tuhan
Dan itu yang saat ini menjadi tema atau pokok judul renungan saya, yaitu teguh memegang tangan Tuhan. Teguh memegang tangan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 59 ayat yang ke-10. Di sana dituliskan, "Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku." Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, saudara sekalian, bahwa pemazmur ingin terus berpegang kepada Tuhan, kepada janji firman Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan, berpegang kepada cinta kasih Tuhan, berpegang kepada kuasa Tuhan, sebab Allah, Tuhan Allah adalah kota bentengnya. Itu pengakuan pemazmur, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati dan saya kasih di dalam Tuhan, ilustrasi tentang seorang yang hanyut di laut, yang karena kapalnya dihantam angin ribut ombak yang besar tadi, saudara sekalian, sebagai satu gambaran bahwasanya betapa dalam kehidupan kita, meskipun di darat atau mungkin di udara, selalu kita menghadapi mara bahaya. Betapa angin ribut dan musuh yang jahat terus menyerang kita, yang kadang membuat kehidupan kita terombang-ambing, tanpa arah, seakan sudah hampir tenggelam. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dan saya hormati di dalam Tuhan, kita harus percaya, selalu percaya, beriman sungguh-sungguh, bahwa ketika suatu masalah yang menghantam kita, yang hendak menghancurkan dan menenggelamkan kita, saudara sekalian, namun kita terus berpegang teguh pada Tuhan yang punya kuat kuasa, kasih dan kemurahannya itu yang lebih daripada hidup, berpegang kepada firman Tuhan dan janji di dalam firman Tuhan, di situ kita akan mendapatkan perlindungan yang sejati. Saudara-saudara, pemazmur berkata, musuh yang besar itu sudah siap menghancurkan dan mengalahkan Israel, namun Allah adalah kota benteng yang kuat. Di benteng itulah perlindungan dan keluputan terjadi, sehingga kehidupan dapat terus berlanjut. Saudara-saudara, konteks kehidupan kita kekinian, di sini, kini, dan sekarang ini, saudara sekalian, hingga hari ini, kita terus diintai oleh virus pandemi COVID-19 yang kalau kita tidak kiat-kiat menjaga jarak, menjaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, tidak berdesak-desakan, pokoknya kiat-kiat protokol kesehatan itu harus kita ikuti, maka virus itu dapat membunuh kita, saudara sekalian, apabila kita memang menjadi orang yang terkena oleh virus itu. Ada orang-orang yang dalam status PDP atau ODP, itu yang bagi dia yang seharusnya dengan sadar membawa diri untuk dia mau mengisolasi diri. Dengan sabar, tentunya mengikuti protokol kesehatan, aturan-aturan dari
protokol kesehatan, serta terutama berdoa, menyerahkan kehidupannya dalam tangan kasih Tuhan, Allah kota bentengnya. Sebab kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebab kehidupan kita aman di dalam tangan kasih Tuhan. Pada masa-masa lampau sering saya membaca di stiker di mobil dan sebagainya, ada gambar tangan, lalu di tengah-tengah ada foto seorang dengan tulisan di situ, "My life is in the Lord's hands." Kehidupan kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemana lagi kita akan berlari dan meminta pertolongan selain hanya kepada Tuhan. Dunia medis, kedokteran, kesehatan mungkin bisa menolong kita, yang meskipun hingga saya berkata saat ini, ya saudara sekalian, itu obat itu belum ditemukan untuk mengusir atau membunuh atau membinasakan, mematikan virus corona itu. Tetapi biarlah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, saya punya rumus iman, yang rumus iman itu saya katakan demikian. Kita beriman kepada Tuhan, katakan iman. Ditambah kita mengamini firman Tuhan, katakan amin. Iman ditambah amin sama dengan kehidupan kita akan aman di dalam perlindungan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, saat kita berseru dan berpegang atau memegang teguh tangan Tuhan yang kuat, yang kokoh itu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih dan pengasihannya, kita dapat diluputkan dari mara bahaya, termasuk dari ancaman virus corona 19. Semakin kuat si jahat, mara bahaya itu ingin menjatuhkan kita dan menenggelamkan kita, semakin kita berpegang teguh kepada Allah, kepada firman-Nya, dan kepada janji-Nya. Puji Tuhan, biarlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita terus beriman kepada janji Tuhan dalam firman-Nya, beriman terus kepada kemurahan Allah, pertolongan Tuhan yang lebih dari hidup. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya menyanyikan lagu singkat ini, lagu yang sudah lama ini, Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari